Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari Sabtu tanggal 16 Oktober tahun 2021. Hari ini gue udah ada di stasiun Pasar Senen. Ya mungkin beda banget sama beberapa video lainnya. Kalau misalnya berangkat selalu naik bis, dan pada kesempatan kali ini gue udah ada di stasiun Pasar Senen, cuy. Udah lama banget nggak melakukan perjalanan dari stasiun, terutama dari stasiun Pasar Senen. Mungkin terakhir itu gue ngevlog di sini pas naik kereta api Serayu, itu berapa tahun yang lalu ya? 2 tahun yang lalu mungkin. Jadi dulu sebelum adanya Covid ini gue pernah bikin trip report naik kereta juga, dan sekarang ini baru kesampaian lagi setelah 2 tahun lamanya gue nggak bikin vlog dari stasiun Pasar Senen. Hari ini gue udah di stasiun Pasar Senen dan akan melakukan perjalanan menggunakan kereta api Airlangga yang memiliki relasi dari stasiun Pasar Senen menuju ke stasiun Surabaya. Surabaya apa ya? Pasar Turi apa Gubeng ya? Dan sekarang ini masih jam setengah 11 siang. Keretanya akan diberangkatkan mungkin sekitar jam 11 lebih 30 menit atau setengah 12 siang. Gue udah sampai di sini duluan dan udah melakukan rapid test antigen juga tadi di stasiun Pasar Senen seharga 45.000. Udah cetak tiket, udah rapid test juga. Jadi buat lu semua yang mungkin pengen melakukan perjalanan menggunakan kereta api dan belum melakukan rapid test, bisa melakukan rapid test di stasiun Pasar Senen ini seharga 45.000, cuy. Lumayan murah juga daripada rapid test sendiri di rumah mungkin. Dan untuk melakukan perjalanan kereta api jarak jauh masih menggunakan syarat rapid test antigen minimal 1 kali, maksimal 1 kali 24 jam, dan juga sertifikat vaksin ya, minimal dosis pertama. Kalau misalnya lu semua yang belum vaksin juga stasiun Pasar Senen melayani vaksinasi juga gitu. Dan ya sekarang masih jam setengah 11, mungkin gate-nya juga belum dibuka, jadi gue masih mau nyantai-nyantai dulu di sini. Yang pasti tadi udah rapid test antigen dan hasilnya udah negatif dong. Sudah pasti negatif. Kalau positif, video ini bukan review kereta api Airlangga, tapi review Wisma Atlet mungkin. Ya kalau misalnya hasilnya positif. Dan ya alhamdulillah negatif. Oke, sekarang mau nunggu jam keberangkatannya dulu sambil mungkin nyantai-nyantai mau makan siang dulu deh kayaknya. Oke, yuk langsung kita skip aja dulu momen ini tuh ya. Oke, jadi tadi gue beli makan siang dulu di Indomaret sana. Makan siang ayam geprek, biasa makanan gue kalau di stasiun. Kalau misalnya lu nyimak video kereta gue naik komuter lain ataupun naik kereta api lokal, gue suka jajan ayam geprek di Indomaret. Itu harganya 14.500 kalau nggak salah. Dan tadi gate untuk kereta api Airlangga udah buka, kayaknya langsung mau check in aja. Kayaknya momen check in bakalan gue skip karena mau nunjukin sertifikat vaksin yang ada di HP juga, jadi nggak bisa sambil ngerekam gitu cuy. Jadi oke, kita mau check in dulu, nanti lanjut kalau udah sampai di dalam berarti. Jadi ini udah selesai check in, ini rangkaiannya ada di jalur 1 stasiun Pasar Senen. Nah jadi gua kan pesannya itu ekonomi 8 ya, jadi ekonomi 8 itu paling di belakang. Dan rencananya ini gue masih nunggu lokomotifnya masuk. Jadi lokomotifnya itu belum masuk cuy. Kita mau nunggu lokomotif yang masuk dulu sambil makan di sini. Nah tadi gue beli dua paket kayak gini, 2 paket ayam geprek, nasi ayam geprek. Kita makan dulu sebentar sambil nunggu lokomotifnya datang. Nanti sisanya baru makan di dalam gitu. Nah ini akhirnya lokomotifnya datang dari Jatinegara, dari Cipinang kali ya. Lokomotifnya CC203 kayaknya. Cuman belum tahu nih 203 berapa. Berdinas kereta api Airlangga pada hari ini. Lokomotif dinas CC203 0106 atau biasa disebut C336 dengan lokasi depo
Induk Sidotopo ya. Lokasi induk Depo Induk di Sidotopo SDT. Nah, oke. Ini dia logo Sprinter ganteng banget cuy. Asli nih. Gue pernah naik Serayu waktu itu logo C335 itu CC2030105. Nah, itu juga keren banget lokomotifnya, dan sekarang ini C30106. Mantap. Lokomotif ini hadir ataupun dibuat di tahun 2001 dengan nomor urut 6. Dengan nomor urut ke-6 ya, yang lahir di tahun 2001. Gitu. Oke, sekarang kita mau foto buat thumbnail dulu, nanti langsung ke sana aja. Kita ada di ekonomi 8. Nah, jadi ini udah ready. Kita ada di ekonomi 8 paling belakang. Jadi jalannya lumayan jauh ini. Kita lihat nanti dapat K3 berapa ya. Jauh cuy, lewatin kereta makan juga nanti. Nah, ini kita nggak sengaja bertemu dengan Mas Kurniawan. YouTube-nya apa Mas tadi? Kurniawan Wonderful. Kurniawan Wonderful, mantap. Siap, nggak sengaja nih ketemu nih. Kita jadi sama-sama ada di kereta ekonomi 8 juga. Nanti ada Mas siapa lagi? Satu lagi? Erik. Mas Erik ya? Channelnya Fantub. Mas Erik dari YouTube channel Fantub, nanti kita ada di sana. Yuk. Nah, ini dia kereta api ekonomi 8 ya. Kereta ekonomi 8 saat ini menggunakan kereta K309405 SBI. Nah, itu di situ. Ini kita kalau bisa sedikit gue jelasin, 94 ini artinya adalah kereta ini dibuat tahun 1994 dengan nomor urut 05. Gitu. K3 itu artinya adalah kereta api ekonomi. 0 itu tanpa berpenggerak ya. Jadi tanpa ada mesinnya, kosongnya itu. 94 tahun 1994, terus 05 itu adalah nomor urut kelahiran di tahun 94. SBI itu berarti Surabaya Pasar Turi. Ininya apa, Depo Induknya. XSMC ya, itu ada bekasnya. Nah, ini tiketnya ternyata 18A itu bukannya di paling belakang. Jadi di paling belakang itu adalah nomor 1A. Dan 18-nya itu ada di bagian depan sana. Tuh. Nah, jadi kirain tadi dari bakalan sini, ternyata kita paling depan sana. Ya, tepat dengan schedule keberangkatan dari stasiun Pasar Senen. Akhirnya jam setengah 12 siang kita mulai berangkat dari stasiun Pasar Senen. Untuk review bagian interiornya nanti di tengah video aja, karena pas gue masuk kemarin itu ini udah penuh cuy bangkunya, padahal gerbong paling belakang ya. Jadi agak nggak enak aja buat ngambil video pas lagi rame-rame kayak gitu. Nah, nanti setelah dari Pasar Senen berangkat, dan pemberhentian pertama itu adalah di stasiun Bekasi. Oh ya, sedikit tambahan informasi aja buat lu semua yang nggak tahu, kereta api Erlangga itu memiliki relasi dari stasiun Pasar Senen menuju ke stasiun Surabaya Pasar Turi. Tapi pada video kali ini gue nggak akan sampai full trip ke Surabaya, tapi nanti gue cuma sampai di Semarang. Alasannya sebenarnya simpel sih, dari Semarang ke Surabaya itu jalanannya itu udah gelap, jadi nggak enak aja gitu buat direkam. Jadi gue sampai di Semarang aja, nanti juga sampai di Semarang sekitar jam setengah 7 malam gitu.
Selamat siang kepada para pelanggan yang kami hormati. Dan selalu dikatakan dulu di stasiun Bekasi. Bagi para pelanggan yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Bekasi, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksakan itu kembali barang-barang Anda jangan sampai ada yang tertinggal. Turut berbuka di dalam rangkaian kereta. Kami bersama PT Kereta Api Indonesia mengucapkan terima kasih atas kerjaan Anda telah menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Stasiun Bekasi. Hanya berhenti sekitar 4 menit di stasiun Bekasi, jam 11:59, kereta api Airlangga kembali melanjutkan perjalanan. Stasiun Cikampek, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksakan itu kembali barang-barang Anda jangan sampai ada yang tertinggal ataupun tertukar di dalam rangkaian kereta. Kami bersama PT Kereta Api Indonesia mengucapkan terima kasih atas kerjaan Anda telah menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Stasiun Cikampek. Jam 12:52 kita berhenti di pemberhentian selanjutnya, yaitu stasiun Cikampek. Di stasiun Cikampek juga nggak berhenti begitu lama, sekitar beberapa menit aja langsung melanjutkan perjalanan kembali. Nah, kira-kira seperti ini tampilan interior dari kereta api Airlangga. Sebenarnya kereta api ekonomi standar dengan konfigurasi seat 32 dengan jumlah seat yaitu ada 106. Untuk fasilitas tambahannya seperti biasa ada colokan listrik, ada AC, ada 6 AC split, AC rumah gitu. Terus ada bagasi yang ada di atas buat naruh barang atau tas ya. Dan untuk tambahannya lagi ada toilet di bagian depan dan belakang kereta. Perjalanan stasiun Cikampek berjalan, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksakan itu kembali barang-barang Anda jangan sampai ada yang tertinggal ataupun tertukar di dalam rangkaian kereta. Kami bersama PT Kereta Api Indonesia mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Stasiun Cirebon Projogan.
Ya karena takut durasi videonya ini kepanjangan, jadi nggak semua stasiun gua rekam atau gua masukin di dalam video ini. Ya mungkin lu semua bisa kira-kira aja untuk waktunya. Tapi overall untuk stasiun-stasiun besar sih kayaknya gua rekam semua sih. Iya karena kalau dimasukin semua durasinya bakalan panjang banget cuy videonya. Jam 2 sore lebih 40 menit kita tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Nah untuk perjalanan gua ke Semarang, stasiun ini merupakan stasiun satu-satunya yang berhenti cukup lama, jadi gue bisa keluar di sini. Ya alhamdulillah nih sekarang jam 14 lebih 42 menit kita sampai di stasiun Cirebon Perujakan. Di sini seperti biasa berhenti agak lama karena sekalian ada pengisian air rangkaian gitu di atas sana. Jadi di stasiun Cirebon Perujakan ini berhenti mungkin sekitar 15 menitan ya. Untuk pastinya nanti ditulis di teks saja. Dan ini kita lagi berhenti di stasiun Cirebon Perujakan. Ini pas jam asar juga, jam setengah 3 sore. Gitu. Nah di stasiun Cirebon juga ada warung-warung. Mungkin teman-teman, mungkin lu semua yang pengen jajan-jajan bisa di warung sana karena berhentinya juga lumayan lama. Dan nanti kita akan bertemu dengan kereta api Bangunkarta. Kereta api Bangunkarta yang tadi di Pasar Senen berangkat di samping kita. Padahal tadi dari Pasar Senen kita duluan yang berangkat ya. Jadi nanti di sini akan disusul oleh kereta api Bangunkarta gitu, dengan tujuan stasiun Jombang. Ya berhubung saat ini ada di kereta paling akhir, jadi nggak bisa ngeliat ke lokomotif depan. Tapi yang jelas di sini berhenti lumayan lama karena sekalian pengisian air rangkaian ya, yang tadi gue bilang ada di atas sana. Ya nanti kita akan disusul oleh kereta api Bangunkarta tujuan Jombang. Sebentar lagi kayak bakalan masuk di stasiun Cirebon Perujakan cuy. Oke kita tunggu aja. Jombang ya, tujuan akhir Jombang. Nah ini ada makan restoran. Nah ini barusan masuk kereta api Bangunkarta dengan tujuan Jombang. Ternyata dia berhenti ya. Berhenti ya mas ya? Keren bakalan berhenti di stasiun Cirebon yang kota Kejaksaan, Cirebon Kejaksaan. Ternyata enggak. Kereta api Bangunkarta juga berhenti di stasiun Cirebon Perujakan. Ternyata nggak disusul ya. Nah itu yang paling belakang adalah kereta pembangkit P00801 Jak. Sekarang posisi semua. Ditabang aja the tower sekarang. Kalau beli bapak, iya. Beliau harus naik kemana lah dulu. Ya jadi buat lo semua yang nggak tahu toilet dari kereta api ekonomi itu kayak gimana gitu. Nah toiletnya itu kira-kira seperti ini. Nah, waduh ini lampunya mati lagi. Di sini ada kaca, ada tisu, ada sabun, ada wastafel ya. Dan di sini ada klosetnya. Dan untuk klosetnya itu ada yang kloset model duduk sama ada kloset model yang jongkok seperti ini gitu. Di sini buat siramnya ya kelasnya. Nah gitu. Di sini ada kaca. Oke, lanjut. Gue mau review bagian restorasinya dulu. Nah jadi seperti ini untuk ruangan restorasinya, kereta restorasi. Ini pakai MP2 ya, MP2 6505. Jadi kereta makan bisnis, kelas bisnis. Dibuat di tahun 1965. Wah sudah tua banget sih restorasinya. Nah jadi di restorasi ini menyediakan beberapa menu makanan
Dan makanannya itu makanan siap saji, jadi nanti dipanasin dari microwave sana, dipanasin terus ya baru disajikan gitu. Beda sama waktu itu ada beberapa promosi terbaru dari PT Kereta Api di Kereta Api Argo Bromo Anggrek ya kalau nggak salah, itu menyediakan live cooking, jadi masaknya itu secara langsung, bukan menu yang siap saji seperti ini, tapi ada chefnya di dalam kereta restorasinya gitu. Untuk sementara kereta api ekonomi masih menggunakan menu makanan yang siap saji seperti ini. Berapa Mbak? 13.000. Nah oke, jadi kita pesen tadi hot coklat karena minuman dinginnya itu belum ready stock lagi ya. Jadi kita pesen hot coklat dulu, harga 13.000 di ruangan restorasi ini. Oke, mantap, kita nyobain hot coklat dulu. Bentar. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Brebes, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, pastikan untuk tidak tertinggal ataupun tertukar di rangkaian kereta. Sesaat lagi kereta Airlangga akan tiba dan berhenti di stasiun Brebes, stasiun Brebes. Ya, tepat jam 4 sore kita tiba di stasiun Brebes. Nah, setelah dari stasiun Brebes ini gue udah nggak ngambil rekaman lagi karena durasi video ini juga udah terlalu panjang. Sebenarnya masih ada sih beberapa video yang gue rekam, cuma ini video udah kepanjangan cuy, jadi gue skip aja. Dan ini udah persiapan masuk di stasiun Semarang. Kami informasikan 7 menit ke depan kereta Airlangga akan tiba dan berhenti di stasiun Semarang Poncol. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Semarang Poncol, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, pastikan untuk tidak tertinggal ataupun tertukar di rangkaian kereta. Akses pintu keluar stasiun Semarang Poncol berada di sebelah kanan dari arah datangnya kereta. Mohon apabila selama dalam perjalanan dapat yang kurang berkenan di hati Anda. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Persiapan perhentian stasiun Semarang Poncol. Oke, siap. Makasih Mas. Ya, salam kenal. Salam. Ketemu nggak sengaja kita. Kontak-kontak ya. Siap, jangan lupa subscribe juga nih. YouTube-nya siapa Mas? Tadi Mas ulang Mas. Kurniawan Wonderful. Kurniawan Wonderful, satunya Eri Okto. Eri. Oke, siap. Mas Eri sama Mas Kurniawan ya? Oke, siap. Mantap. Kita nggak sengaja ketemu ini. Ayo Mas, dulu Mas. Wah, nggak dapet. Alhamdulillah sampai di Semarang jam 18.30 tepat sesuai schedule di tiket ya. Seperti biasa kereta api menekankan kesesuaian jadwal, jadi schedule-nya sudah schedule itu udah rapih gitu. Jadi untuk delay mungkin pelat sedikit wajar lah, mungkin ada sesuatu yang terjadi gitu kan, jadinya ada delay. Tapi saat ini gue naik dari berangkat sama pulang, dari berangkat sampai nyampe schedule tepat cuy, jam 18.30 sampai di stasiun Semarang Poncol. Oke, kita mau keluar dari stasiun dulu, nanti bikin closingnya di luar aja ya. Ya oke, alhamdulillah akhirnya perjalanan kali ini udah selesai. Gue turun di stasiun Semarang Poncol. Ya, gue nggak ngelanjutin trip sampai ke Surabaya karena ada beberapa alasan, yaitu ketika dari tadi Wuleri sampai dengan ke Surabaya nanti itu di luar udah gelap banget cuy, jadi kurang asik aja buat direkam. Dan perjalanan selanjutnya ini juga gue akan melanjutkan perjalanan dari Semarang menuju ke Kudus gitu. Jadi kalau ke Surabaya itu agak kejauhan. Akhirnya gue turun di Surabaya, akhirnya gue turun di Semarang, dan sekarang ini jam 6:30 malam. Kita udah sampai di
stasiun Semarang Poncol. Nah, mantap. Ini merupakan pertama kalinya juga gue sampai di stasiun Semarang Poncol. Maksudnya sebagai penumpang ya gitu. Turun di Semarang Poncol itu mungkin pertama kali, apalagi dibikin vlog kayak gini. Jadi ini gue sekarang masih nunggu teman gue datang cuy. Oke, kayaknya videonya cukup sampai di sini aja. Terima kasih buat lo semua yang menyaksikan video ini sampai selesai. Dan tadi di perjalanan juga ketemu sama Mas Kurniawan dan juga Mas Eri. Itu sama-sama bikin vlog juga dia, tapi sampai dengan ke Surabaya. Jadi kalau buat lo semua yang pengen support channelnya dia, nanti gue taruh linknya di kolom deskripsi cuy. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel gue, subscribe juga YouTube channel Mas Eri dan juga Mas Kurniawan. Jangan lupa juga untuk simak lanjutan perjalanan gue setelah dari sampai di Semarang ini. Gue pengen lanjut ke hotel. Nanti hotelnya insya Allah akan gue bikin videoin juga. Yang pasti untuk rangkaian perjalanan setelah ini akan ada rangkaian perjalanannya ada di kolom deskripsi. Jadi biar ngikutin alur ceritanya sampai dengan nanti gue sampai ke Bekasi lagi gitu. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa follow Instagram gue @dimashrn, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.